Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai ujian kinerja PPG Fikih Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Yulianora, mahasiswa PPG Fikih LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 240311710228. Nomor daftar ujian 2025220044, sekaligus guru fikih MTSN 8 Pesisir Selatan Sumatera Barat. Pada video ujian kinerja ini, saya akan menyampaikan materi tentang ketentuan sholat jamak dan sholat qasar. Mari kita simak videonya. Pagi semuanya anak. Pagi Bu. Pada kabarnya hari ini? Baik. Apakah Anda sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Pada hari ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Ayo. Ayo, Api, maju ke depan. Ista'id Al-Qiyam Talimu Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Sabbi salli ala dinika wa ala doatika. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Ya, Api dulu. Coba perhatikan teman yang di kanan dan yang di kiri. Apakah semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah. Kita
untuk belajar hari ini. Nah, kemarin kita udah belajar tentang sholat jamaah. Apa itu sholat jamaah? Nak? Sholat yang dilakukan pada waktu satu waktu. Coba sendiri, siapa yang bisa sendiri? Zabira? Sholat jamaah ialah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Sholat jamaah yang dikumpulkan dalam satu waktu. Nah, itu yang dikatakan sholat jamaah. Apa contohnya, Azam? Contohnya sholat zuhur digabung dengan sholat asar. Contohnya sholat zuhur digabung dengan sholat asar. Terima kasih, Azam dan Zabira sudah bisa menjawab. Kita kasih aplaus. Di bagi yang lainnya nanti belajar lagi ya Nak di rumah. Iya, Bu. Untuk mengingat pelajaran kita yang sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, yuk kita relax dulu dengan ice breaking. Yuk. Ucapan tasbih, ucapan tasbih. Subhanallah. Ucapan tasbih, ucapan tasbih. Alhamdulillah. Ucapan tasbih, ucapan tasbih. Allahu Akbar. Ucapan tasbih, ucapan tasbih. La ilaha illallah. Nah, tenang semuanya kan? Nah, kita masuk pada materi hari ini dengan judul ketentuan sholat jamaah. Sebelum kita membahas materinya, tujuan belajar ini adalah yang pertama, siswa bisa membedakan antara sholat jamaah dengan sholat asar. Yang kedua, siswa mampu membedakan sholat jamaah takbir dengan sholat jamaah takhir. Yang ketiga tujuannya siswa bisa melafazkan sholat atau niat sholat jamaah dan sholat takbir. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, masuk kita pada materinya. Pengertian sholat jamaah tadi mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Kita ditentukan sholat jamaah dan sholat asar. Sholat jamaah itu adalah menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Contohnya sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu asar atau dikerjakan pada waktu zuhur. Itu yang dinamakan sholat jamaah. Atau sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan pada waktu isya atau pada waktu maghrib. Jadi macam-macam sholat jamaah ada dua, sholat jamaah takbir dan sholat jamaah takhir. Coba Zabira, sholat jamaah takbir tahu nak? Coba baca Zabira. Sholat jamaah takbir ialah sholat zuhur dan asar yang dilakukan pada waktu zuhur. Sholat jamaah takbir dua sholat yang digabungkan, sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Bagus, terima kasih pada Nanda Zabira. Jamaah takbir, coba Azam. Jamaah takbir yaitu menggabungkan antara dua sholat dengan mengerjakan pada waktu kedua. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan di waktu asar, dan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Jadi sholat jamaah takbir itu adalah dua sholat yang digabungkan antara zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar. Itu dinamakan jamaah takbir. Bisa Anda semuanya membedakannya, nak? Bisa. Alhamdulillah. Di syarat sah sholat jamaah itu adalah yang pertama
kita sebagai musafir atau dalam perjalanan jauh. Yang kedua, jarak yang kita tempuh itu harus 82 km. Kalau sekitar daerah kita saja kita jalan-jalan, itu tidak dinamakan perjalanan jauh. Salat jamaknya tidak boleh. Kita harus berpergian, jaraknya harus jauh. Jarak tempuhnya berapa? 82 km. Yang ketiga itu ada niat. Sebelum sholat itu jangan lupa baca niat. Niat itu adalah yang utama. Yang keempatnya tertib. Apa dikatakan tertib? Mulai di beraturan, mulai dari awal sampai akhir, mulai dari niat sampai salat. Itu yang dikatakan tertib. Nah, muat. Apa itu muat? Mengerjakan sholat itu tidak boleh putus. Nah, muat itu misalnya kita sholat zuhur dijamak dengan sholat asar. Kita kerjakan sholat zuhur dulu. Setelah selesai sholat zuhurnya, kita langsung berdiri dan baca niat sholat asar. Kita lanjut, kita tidak boleh menyelanya untuk sholat sunat yang lain. Tapi nyawa kegiatan yang lain, anak. Kita lanjut sholat. Sholat itu tidak boleh terputus-putus. Itu yang dinamakan sholat tanpa putus-putus. Nah, kita lanjut tinggi lagi. Ya, tinggi lagi. Lanjut. Ya, kita lanjut niat sholat jamaah. Coba, ayo baca niat sholat jamaah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nusalli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat yang dijamak dengan asar fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat sholat jamak zuhur. Itu niat sholat jamak takdim zuhur dengan asar. Nah, jadi kalau kita tidak bisa membaca niatnya dengan bahasa Arab, kita boleh dengan bahasa kita sendiri. Yang penting kita melaksanakan sholat. Yang tidak boleh itu apa, nak? Meninggalkan sholat. Yang tidak boleh itu adalah meninggalkan sholat. Yang kedua, niat sholat maghrib dan jamak takhir. Siapa bisa? Dinda. Nah, niat sholat jamaah. Siapa bisa bacanya? Ani, coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nusalli fardhu zuhri arba'atin majmu'an ma'al asri lillahi ta'ala. Sengaja aku salat maghrib 3 rakaat dan dijamak dengan isya fardu karena Allah Ta'ala. Itu jamak takhir, sholat maghrib dikerjakan pada waktu isya. Sholat jamak takhir antara maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya. Itu niat sholat jamak takhir. Tidak bisa kalian membedakan niat sholat takdim dengan sholat jamak takhir? Alhamdulillah. Kita masuk lagi pada sholat puasa. Apa itu sholat puasa? Ada yang tahu? Sholat puasa itu adalah meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi apa bedanya, nak, dengan sholat jamak dan qasar nih? Apa bedanya? Coba. Sholat jamak yang berarti menggabungkan sholat qasar yang meringkas. Nah, sholat jamak artinya menggabungkan 2 sholat, sedangkan sholat qasar itu meringkas. Nah, terima kasih kepada Naila yang
adalah berpartisipasi menjawabnya. Semoga kita bisa melaksanakan sholat ketentu sholat ini bisa kita melaksanakannya ya nak. Nah, jadi sholat kasar itu sholat yang mana saja yang bisa dikasar? Sholat zuhur, asar, dan isya. Kalau sholat jamak mana saja yang boleh dijamak? Jadi nampak bedanya kan? Bisa kalian membedakan? Sholat yang bisa dijamak tuh zuhur, asar, maghrib, isya. Apakah sholat subuh bisa kita jamak? Tidak. Sedangkan sholat kasar yang boleh kita kasar adalah zuhur, asar, dan isya. Apakah subuh dan maghrib bisa kita laksanakan kasar? Tidak. Jadi itu bedanya antara jamak dan qasar. Jamak menggabungkan, sementara qasar meringkas. Sholatnya juga beda. Cara yang boleh dikerjakan, yang boleh dikerjakan. Sampai di sini bisa nak? Bisa. Dan bisa kalian membedakan antara jamak dengan qasar? Nah, alhamdulillah. Di sholatnya, sholat jamaah itu yang pertama musafir, yang kedua jarak tempuh, yang ketiga saudaranya, empat bepergian bukan karena maksiat. Mana yang bepergian itu yang karena maksiat itu yang mana? Mana? Yang kita pergi jalan-jalan karena maksiat. Tahu kalian itu contohnya? Hah? Pergi weekend, pergi judi, apa lagi? Karena maling. Nah itu dinamakan bepergian karena maksiat. Kalau bepergian dengan beda itu apa contohnya? Pergi jalan-jalan, pergi tahlilan, pergi pesta, itu adalah pergi yang baik. Jadi kita ingat, karena kita sholat jamaah itu tidak boleh karena jalan bermaksiat. Nah, yang keenamnya tidak bermakmum pada orang bermukim. Apa maksudnya itu? Tidak bermakmum kita kepada orang bermukim. Kita tidak boleh, misalnya kita pergi jalan-jalan, kita tidak boleh mengikut imam pada orang setempat. Misalnya kita menemukan orang yang sedang sholat zuhur, kita nggak boleh bergabung dengan orang yang sedang sholat yang mengikut imam tersebut. Sangat? Nah, kita bisa sholat sendiri pula di belakang, tidak mengikut imam orang setempat, tapi kita bisa berimam dengan imam orang yang sama-sama bepergian dengan kita. Bisa tuh? Nanti kalian kalau pergi jalan-jalan, kelihatan orang sedang sholat zuhur, kita singgah di masjid, kita tidak boleh ikut imam tersebut, tapi kita berimam boleh dengan anggota kita yang sedang bepergian. Sampai situ bisa? Alhamdulillah. Untuk kejelasnya, coba kalian buka buku yang ada sama dia tentang lafaz niat sholat qasar. Ada ketemu? Nah, coba baca masing-masing dulu. Baca niat sholat qasar. Kalau buku besar halamannya 74. Kalau buku kecil halamannya 110. Udah ketemu? Nah, silakan baca dulu niat sholat puasa.
Gimana kerjaan ngantuk? Udah siap bacanya? Udah. Apa yang niat sholat kelas 1? Ayo dengan semangat bacanya lagi. Jadi kita harus bisa membaca niat sholat puasa. Jadi kalau kita bepergian, kita tidak ada ceritanya untuk meninggalkan sholat. Dimanapun kita berada, kita bisa melaksanakan sholat. Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Nah, dalam belajar hari ini, Anda sudah paham perbedaan antara jamak dengan qasar? Tidak bisa membedakan, niatnya tidak bisa. Tidak bisa membedakan antara niat puasa dengan niat sholat jamaah. Dan nah, untuk itu kita mengambil kesimpulannya gini. Jadi Allah tuh apa yang kalian simpulkan? Bisa kalian menyimpulkan? Siapa yang menyimpulkan? Bisa? Kalian bisa? Nah, Allah tuh memberi kita kemudahan untuk atau memberi kita keringanan dalam melaksanakan sholat. Jadi nikmat apa yang kalian terima di situ? Nikmat Allah apa yang bisa kalian ambil di sana dalam pelajaran ketentuan sholat jamaah dan qasarnya? Nikmat kemudahan yang diberikan oleh Allah. Allah itu tidak akan mempersulit umat benar dalam kita melaksanakan sholat. Allah memberi kemudahan kepada umatnya. Dalam keadaan apapun kita diberi kemudahan untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak ada ceritanya untuk meninggalkan sholat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, segawat apapun kita, sedarurat apapun kita bisa melaksanakan sholat. Nah, jadi kita tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, di kesimpulannya di sana adalah sholat jamaah itu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Sedangkan sholat jamaah qasar itu meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Apakah Anda bisa? Bisa. Anda bisa membedakannya? Bisa. Nah, terima kasih. Untuk lebih pahamnya, Anda harus mengerjakan ini. Anda bisa, coba Anda jawab soal ini. Yang pertama, sholat zuhur dan asar dikerjakan secara bersamaan pada waktu zuhur disebut sholat jamaah. Jamaah takdim. Yang kedua, dalam sholat qasar dan sholat isya yang 4 rakaat dikerjakan menjadi 2 rakaat. Nah, coba kalian kerjakan pada lembar ini. Coba bagi kelompoknya. Duduk kelompoknya.
Nah, untuk Ananda lebih pahamnya, yuk kita simak video ini. Tata cara qasar sholat dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, salah satu kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat muslim adalah keringanan bagi orang yang menempuh perjalanan dengan jarak minimal 82 km. Adapun bentuk keringanan yang diberikan adalah: 1. Meringkas jumlah rakaat sholat yang disebut qasar. 2. Mengerjakan 2 sholat dalam satu waktu yang disebut jamaah. Dasar sholat qasar adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas shalah. Artinya, apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqasar sholat kalian. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 101. Sahabat muslim hafizakumullah, qasar adalah meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Syarat mengqasar sholat sebagai berikut: 1. Sholat yang boleh diqasar adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat yang meliputi sholat duhur, asyar, dan isya. Adapun sholat maghrib dan subuh tidak diperbolehkan qasar. 2. Tempat tujuan bepergian harus jelas. Orang pergi yang tidak jelas arah dan tujuannya tidak diperbolehkan mengqasar sholat, seperti orang yang meninggalkan rumah sebab marah lalu pergi tanpa tujuan yang jelas. 3. Perjalanan yang dilakukan tidak kategori maksiat. Contoh kategori pergi yang tidak maksiat adalah pergi untuk membayar hutang, berziarah ke makam orang soleh, menghadiri undangan, silaturahim, dan lain sebagainya. Contoh pergi maksiat adalah pergi untuk merampok, berjudi, mencuri, dan lain sebagainya. 4. Jarak tempuh perjalanan minimal 82 km. Jarak tempuh yang diperbolehkan untuk mengqasar sholat adalah minimal 82 km, baik perjalanan dengan berjalan kaki atau naik kendaraan. Keringanan ini bukan dilihat dari waktu dan kecepatan perjalanan yang ditempuh, tetapi dilihat dari jarak atau panjang perjalanan yang dilakukan. Ketika jarak yang ditempuh mencapai 123 km atau lebih, justru disunahkan mengqasar sholat. 5. Musafir sudah keluar dari batas desa tempat tinggalnya. Contoh, orang yang bertempat tinggal di Semarang akan melakukan perjalanan ke Surabaya, maka boleh melaksanakan sholat qasar setelah keluar dari Semarang. 6. Niat sholat qasar saat takbiratul ihram. 7. Tidak makmum dengan orang yang sholat sempurna 4 rakaat. Orang yang sholat qasar tidak boleh makmum kepada orang yang sholat sempurna 4 rakaat, meskipun hanya makmum sebagian, seperti makmum pada saat tahiyat akhir. 8. Sholat qasar dilaksanakan saat masih dalam perjalanan. Apabila sudah pulang sampai melewati batas desanya, maka sudah tidak boleh sholat qasar. Sahabat muslim hafizakumullah, orang yang akan pergi melebihi jarak 82 km namun di pertengahan jalan mendadak pulang, maka tidak boleh melaksanakan sholat qasar. Begitu pula orang yang berniat menetap atau mungkin 4 hari atau lebih di suatu tempat, maka juga tidak boleh mengqasar sholat. Adapun contoh niat sholat qasar untuk sholat duhur adalah sebagai berikut: usolli fardhu dhuhri qasran lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu duhur qasar karena Allah Ta'ala. Adapun niat sholat qasar untuk sholat asar adalah sebagai berikut: usolli fardhu asri qasran lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu asar qasar karena Allah Ta'ala. Adapun niat sholat qasar untuk sholat isya adalah sebagai berikut: usolli fardhu isya'i qasran lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu isya qasar karena Allah Ta'ala. Nah, sahabat muslim hafizakumullah, demikian ini penjelasan tentang qasar sholat yang dapat kita laksanakan ketika bepergian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang kita lihat tadi, kalian bisa kan membedakan antara sholat jamaah dan sholat asar, membedakan bagaimana cara melaksanakan sholat asar. Jadi bisa membedakan
Sholat kasar dan sholat jamak dan sholat kasar. Sholat yang boleh di kasar dan sholat yang boleh di jamak. Bisa kan? Untuk itu kalian harus mengerjakan ini. Kerjakan soal yang dikasih. Ya. Jawab pada lembaran yang ibu kasih tadi. Tapi jangan. Kelompok satu mana kelompok satu? Nah, kita kelompok satu. Ini kelompok empat. Kelompok berapa teman? 3. Dan kelompok satu. 2. Yuk masing-masing kelompok dikerjakan. Siapa yang cepat? Kumpulkan. Ayo kumpulkan aja. Ya, kumpulkan. Dari kelompok 4. Kelompok 4 berdiri dan yang pertama kita kasih hapus untuk berangkat. Ayo kelompok lain mana? Kasih. Ayo kumpulkan. Kalau nggak siap kita kerjakan kumpul. Kelompok 3 udah siap, yang siap yang kedua. Ya kita kasih hapus untuk kelompok 1 yang ketiga kali mengumpulkannya. Tinggal lagi kelompok 2. Kelompok 2 ayo. Kelompok 2. Semua kelompoknya udah mengumpulkan. Ini tandanya pelajaran kita sudah selesai. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah apa kesimpulannya? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Azan bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Wafi bisa? Linda? Ya, menyimpulkan. Bisa, ayo. Ya. Pelajaran yang kami pelajari tadi adalah tentang sholat jamak dan sholat kasar. Yang jamak adalah 2 sholat yang digabungkan dalam satu waktu, sedangkan kasar adalah sholat yang didirikan, yaitu sholat 4 rakaat yang didirikan menjadi 2 rakaat. Beberapa syaratnya adalah musafir, memiliki selama perjalanan jaraknya adalah 82 km. Berjalan untuk sesuatu yang bukan haram, melakukan saat melakukan niat, apa tuh